Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham SIDO ya. Saham SIDO ini termasuk salah satu saham konsumer yang cukup bagus dan harga sahamnya terjaga ya teman-teman. Dan ini bisa untuk alternatif ya. Di tengah turunnya tren harga komoditas khususnya batu bara, teman-teman bisa mengalihkan sebagian portofolionya untuk mengambil saham-saham yang lain ya, sektor yang lainnya. Salah satunya ya sektor konsumer ini ya. Saham SIDO ini kemarin ditutup turun 1,65% ya. Jadi sempat naik di 9.15, kemudian turun langsung di 8.90. Habis itu naik lagi ke 9.15. Jadi kalau untuk trading lumayan ini teman-teman. Beli di 8.90, jual di 9.15 ya. Tapi ya resikonya belum tentu transaksinya terjadi ya, karena kadang kan antri buy antri sell itu kan kadang bisa masuk, kadang bisa enggak, tergantung antriannya ya. Yang penting kalau kita mau trading ya open buy open sell aja. Dan yang penting untuk teman-teman yang pemula jangan pakai margin ya, lebih baik pakai dana kita saja, sehingga kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi kita ya kita nggak akan rugi ya. Di saham SIDO ini dalam waktu seminggu dia masih naik ya teman-teman, dari 855 yang harga terendah, bahkan 850 mungkin ini ya, 850 kemudian ke 895 ya, sekitar 40 poin. 40 poin tuh lebih dari 3% ya, mungkin hampir 4%. Kalau satu minggu, satu bulan ini posisinya masih naik dari 785. Jadi ini teman-teman kalau setia dengan saham SIDO, terus kemudian saat turun average down, ini ya menguntungkan ya teman-teman. Jadi kadang kita itu perlu juga untuk setia dalam suatu saham ya. Karena apa? Kalau kita gonta-ganti saham, ternyata pas sahamnya naik, kadang itu kita malah menyesal ya. Jadi saat saham SIDO ini turun drastis, itu kita tenang aja, kita punya dana ya, dimasukin. Syukur-syukur dananya lebih besar dari modal kita yang sudah masuk ke saham tersebut ya. Jadi kita free down-nya bisa lebih bagus ya. Kalau 3 bulanan ini udah naik tinggi dari 705 ya. Jadi bayangkan teman-teman, kalau beli saham SIDO di 705, sekarang itu sudah untung berapa itu ya? 190 poin ya. 190 poin itu udah berapa persen itu ya? 10% lebih ya. Jadi mungkin malah 20% ya, 20% lebih. Saham SIDO ini PBV-nya 7,6, PER-nya 24 ya. Sudah lumayan tinggi. 6 bulanan ini juga naik dari harga 635, terendahnya itu 635 teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli di sini, wah lebih cuan lagi ya. 1 tahun masih turun, harga tertingginya di 1000. Apakah bisa naik ke 1000 saham SIDO? Kita tunggu aja. Kalau beritanya positif, sentimennya positif ya, kedepannya kemungkinan kinerja SIDO itu lebih bagus ya, karena market yang lebih bagus ya. Terus kemudian pembukaan outlet-outlet yang lebih banyak, kemudian pembukaan pasar-pasar yang di global ya. Terus pemulihan ekonomi global itu juga mempengaruhi kinerja SIDO ya. Walaupun di tahun 2022 kemarin sempat turun ya, kemungkinan di 2023 bisa naik ya. 3 tahun ini masih naik.
5 tahun masih naik teman-teman. Jadi saham SIDO ini termasuk menurut aku saham-saham yang terjaga harganya ya, fundamentalnya bagus dan harga sahamnya terjaga. Ada yang saham-saham yang fundamentalnya bagus tapi harga sahamnya dibiarkan. Jadi sahamnya turun dibiarin aja. Jadi ya itu kita hindari aja saham-saham seperti itu. Kalau untuk trading sesaat nggak masalah. Ini kita lihat di Mirai ya. Secara teknikal bagaimana saham SIDO ini? Saham SIDO. Nah, ini sepanjang tahun 2023 ini apa nih beritanya? Bisa tumbuh sekitar 10% ya. Diharapkan secara umum produk kami baik nih. Beritanya ini optimis SIDO. Pendapatan dan laba SIDO muncul. Ini yang tahun kemarin merosot ya. Kalau secara price ya kemarin SIDO itu turun, support kuatnya di 890 ya teman-teman. Ini masih ada potensi untuk turun lagi, teman-teman bisa antri di bawah ya. Secara MACD osilator juga masih ada potensi turun, teman-teman tunggu aja di bawah ya, sekitar mungkin 850 atau berapa, coba kita lihat di teknikalnya. 885 itu MA5 ditunggu di situ bisa, atau MA10 ya di 880 ya, 880. Kalau itu dibawa ke turun lagi, tunggu di 850 ya, 850. Ini secara RSI stokastik strong sell. Kalau stokastik RSI strong buy. Tapi ini datanya 0 ya. MACD itu buy, MACD buy. Tapi ini sebenarnya MACD turun ya, walaupun buy dia tuh mengarahnya ke arah turun ya teman-teman. Jadi tunggu dulu, mungkin masih ada koreksi lagi ya. Tapi selama masih di atas 800 saham SIDO ini masih bagus ya, masih trennya masih tren naik ya. Tapi kalau sudah di bawah 800 ya itu berarti turun trennya. Jadi masih bisa ya spekulasi buy ya, nanti tunggu aja di bawah ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum punya akun Mirai ya, bisa buka akun Mirai, bisa klik link deskripsi video ini ya, di situ tinggal isi data, nanti akan dikontak oleh tim marketing dari Mirai ya. Dan Mirai ini salah satu sekuritas yang lama ya, yang bertahan cukup lama. Nah, aku sendiri masuk Mirai itu udah lama ya, dari tahun 2008 sampai sekarang, dan dananya aman ya Mirai itu. Terus fasilitasnya juga banyak, news, chat, daily, finansial, ada grup-grupnya juga yang yang aktif ya, grup-grupnya yang aktif. Terus secara kalau teman-teman mau masuk ya ke SIDO ini, mungkin bisa tunggu di hari Senin ya, kemudian apakah ini mau dibawa turun dulu atau langsung naik. Kalau secara daily kita lihat ini sudah naik terus dari beberapa hari yang lalu ya. Jadi memang wajar kalau koreksi. Jadi mungkin Senin masih koreksi ya teman-teman. Kemungkinan tuh Senin masih koreksi ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk SIDO itu tunggu di harga bawah aja. Kalau mau beli itu dibagi beberapa titik ya. Misalnya modalnya mau 10 juta, masuk pertama ya 1 juta dulu. Nanti kalau dibawa turun masuk lagi 1 juta apa 2 juta. Kalau turun lagi masuk lagi, turun lagi masuk lagi. Jadi nanti secara harga rata-rata kita di SIDO itu bagus ya. Bisa jadi nanti kalau triwulan pertama 2023 bagus,
pertumbuhannya saham Sido ini bisa naik ke 900 lebih ya, atau bahkan 1000 ya, lebih. Jadi ada kemungkinan ya saham Sido ini bisa lebih tinggi lagi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Oke ya, itu dulu ya teman-teman untuk review saham Sido ini. Disclaimer on juga, karena investasi saham ini sangat berisiko. Teman-teman harus benar-benar memperhatikan informasi dan juga saran-saran yang sedang beredar ya. Kemungkinan bisa jadi itu sebuah jebakan untuk retail ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ya, karena duit kita itu ya benar-benar kita pertimbangkan ya untuk investasi yang saham-saham yang betul-betul fundamentalnya bagus ya. Jangan hanya terjebak oleh saham-saham gorengan atau saham-saham yang ya naik sesaat habis itu turun terus gitu kan, ngeri ya. Oke, itu dulu, ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.